Pertama-tama, kita akan membahas tentang kebijaksanaan pangan dari masa ke masa. Yang pertama, ada kebijaksanaan pangan dari masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, perkembangan sektor pertanian diserahkan sepenuhnya kepada kekuatan permintaan dan penawaran. Di bidang produksi, pemerintah jajahan Belanda menjalankan kebijaksanaan yang disebut oleh Flick, yakni satu program penyuluhan percontohan yang bertujuan untuk menyebarluaskan cara-cara bertani yang lebih baik. Namun, program semacam ini sangat terbatas jangkauannya. Pada April 1939, dibentuk badan yang bernama Stichting Heitvodingsmiddelen Fond. Badan ini merupakan pendahuluan dari Bulog yang berupa badan pengendalian di bidang pangan yang sangat penting dalam masa Orde Baru. Selanjutnya, ada kebijaksanaan pangan dari masa Orde Lama. Terbatasnya devisa untuk membeli beras impor guna mengisi kekurangan produksi dalam negeri melatar belakangi masalah ini. Dalam rangka mengatasi kekurangan beras, pada tahun 1963, Presiden Soekarno memulai gerakan mengganti beras dengan jagung. Program ini mengalami banyak kesulitan dari segi bagaimana menjamin agar aliran jagung ke daerah-daerah konsumsi dapat lancar. Dan ternyata pula, program tersebut menimbulkan reaksi negatif dari kalangan masyarakat, sehingga kemudian dihentikan. Pada tahun 1963, program penyuluhan yang dilakukan para mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Indonesia yang kemudian menjadi Institut Pertanian Bogor ini merupakan sumber inspirasi bagi berkembangnya program BIMAS. Program BIMAS yang diperluas dimulai tahun 1964 dan menjadi terkenal karena semboyan panca usahanya, yakni 5 cara ke arah usaha tani yang lebih baik. Kelima cara ini mencakup penggunaan dan pengendalian air yang lebih baik, penggunaan bibit pilihan, pupuk dan pestisida, cara bercocok tanam yang baik, dan koperasi yang kuat. Panca usaha tetap merupakan pegangan kebijaksanaan selama pemerintahan Orde Baru. Selanjutnya ada kebijaksanaan pangan dari masa Orde Baru. Dalam usaha memperbaiki pelaksanaan program BIMAS, beberapa kebijaksanaan baru diambil untuk mempermudah pembiayaan sarana produksi. Pada pertengahan tahun 1966, Kolognas, satu badan yang baru dibentuk untuk menangani masalah logistik, distribusi barang-barang kebutuhan pokok, dan diberi tugas tambahan untuk menyalurkan dana kepada pengikut BIMAS. Pada waktu itu, devisa yang tersedia untuk mengimpor pupuk masih sangat terbatas dan sistem distribusi masih kurang efisien. Pada tahun 1967, panen ternyata gagal dan produksi menurun drastis akibat musim kering yang melanda Asia Tenggara. Beras impor pun sangat sulit didapat karena menurunnya persediaan beras di dunia. Pada tahun 1968, diadakan perubahan kebijaksanaan beras oleh pemerintah dan perubahan ini merupakan awal kebijaksanaan harga produksi dan mengimpor beras yang cukup. Pada waktu itu dicetuskan rumus tani yang dijadikan pegangan dalam pelaksanaan kebijaksanaan harga. Menurut Ketut Nahan, setelah dicapainya swasembada beras di tahun 1984, perekonomian Indonesia malah mengalami kemajuan pesat yang semu, sehingga akhirnya dilanda krisis pada tahun 1997 hingga 1998. Sejak itu, sampai dengan pergantian pemerintahan ke Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, dan Presiden SBY, kebijaksanaan pangan telah dikelabui oleh kebijaksanaan perbaikan ekonomi masa krisis. Meskipun dasar-dasar dari kebijaksanaan pangan masih tetap tersedia dan usaha meningkatkan produksi padi tetap dijalankan, kondisi ini diperburuk oleh adanya konversi lahan subur di Jawa, sehingga pertumbuhan produksi padi agak melandai. Namun demikian, terobosan dalam meningkatkan produksi padi terus diusahakan, meskipun konversi lahan terus berlangsung. Setelah kita membahas mengenai kebijaksanaan pangan dari masa ke masa, selanjutnya kita beranjak ke pembahasan mengenai pembangunan tanaman non-pangan.
Tanaman non-pangan sering juga disebut sebagai tanaman tahunan, tanaman perkebunan, atau tanaman khas. Tanaman non-pangan meliputi tanaman mangga, jeruk, teh, tembakau, kelapa sawit, vanili, kakao, karet, dan lada. Perkembangan tanaman non-pangan pada zaman penjajahan Belanda diserahkan kepada perusahaan besar perkebunan milik swasta Belanda, dan untuk perkebunan rakyatnya dibiarkan berkembang sendiri. Tanaman perkebunan ini tumbuh di ladang yang lahannya kering, dan karena kurangnya perhatian pemerintah, pada zaman penjajahan Belanda, banyak ladang-ladang milik rakyat terlantar kosong tidak ditanami. Sementara Direktorat Pangannya sangat sibuk mengurus perkembangan BIMAS dan INMAS, Direktorat Tanaman Perkebunan juga mengembangkan bibit unggul dan tanaman perkebunan baru, diantaranya yaitu kelapa, kakao, dan juga jeruk. Mengenai kebijaksanaan pemasaran ini, mungkin ada baiknya kita membandingkan cara yang dilakukan di negara lain. Misalnya di Brasilia, pada saat panen raya kopi, produksi kopi melonjak dengan tajam. Pada saat itu, pemerintahan di Brasilia membeli kopi rakyat dan dibuang ke laut hanya untuk mempertahankan harga. Berbeda halnya dengan di negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat, di mana pada saat kelebihan produksi, pemerintah membeli hasil produksi rakyat yang kemudian disumbangkan ke luar negeri. Jadi di negara maju, stabilitas harga untuk tanaman perekonomian ditangani oleh pemerintah, baik dengan cara membuang ke lautan ataupun disumbangkan ke negara miskin. Namun di Indonesia sendiri, karena kesulitan dana, maka diserahkan kepada petaninya sendiri. Baik pada situasi ekonomi normal maupun krisis, subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama di sini yaitu sebagai salah satu subsektor penting dalam sektor pertanian, subsektor perkebunan secara tradisional mempunyai kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai negara berkembang di mana penyediaan lapangan kerja merupakan masalah yang mendesak, subsektor perkebunan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan. Lalu yang kedua, subsektor perkebunan mempunyai kontribusi penting dalam hal penciptaan nilai tambahan yang tercermin dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto. PDB perkebunan terus meningkat dari sekitar 33,7 triliun pada tahun 2000 atau mengalami peningkatan sekitar 11,7% per tahunnya. Lalu yang ketiga, sejalan dengan pertumbuhan PDB, subsektor perkebunan mempunyai peran strategis terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi yang dimulai tahun 1997, subsektor perkebunan kembali menunjukkan peran strategisnya. Dalam situasi tersebut, subsektor perkebunan kembali menunjukkan kontribusinya dengan laju pertumbuhan antara 4-6% per tahunnya. Lalu yang keempat, subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor andalan dalam menyumbang devisa karena mempunyai orientasi pasar ekspor. Produk seperti karet, kopi, kakao, teh, dan minyak sawit adalah produk-produk di mana lebih dari 50% total produksi adalah untuk ekspor. Lalu yang kelima, terhadap isu global yang kini menjadi sorotan internasional seperti kemiskinan, ketahanan pangan, dan isu lingkungan atau pembangunan berkelanjutan, subsektor perkebunan mempunyai kontribusi yang juga tidak dapat diabaikan. Pengembangan beberapa program perkebunan juga telah terbukti mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Lalu yang keenam, peran strategis lain dari subsektor perkebunan dalam isu global yang perlu mendapatkan perhatian adalah kontribusinya dalam ketahanan pangan. Minyak goreng dan gula merupakan produk perkebunan yang mempunyai peran penting dalam memelihara ketahanan pangan. Lalu yang terakhir, subsektor perkebunan juga berperan penting dalam hal isu lingkungan yang merupakan isu global yang secara konsisten gaungannya semakin menguat. Pengembangan komoditas perkebunan di areal yang marginal merupakan wujud kontribusi subsektor perkebunan dalam memelihara lingkungan atau konservasi. Sebagai contoh, pengembangan tanaman teh di daerah pegunungan dengan kemiringan yang tajam dengan kondisi lahan yang krisis berperan penting dalam konservasi lingkungan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu perubahan struktur ekonomi.
Yang pertama ada peran dari sektor pertanian. Sektor pertanian pada umumnya memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Peran tersebut diantaranya, yang pertama menyediakan surplus pangan yang semakin besar kepada penduduk yang kian meningkat. Yang kedua, meningkatkan permintaan akan produk industri sehingga mendorong diperluasnya sekunder dan tersier. Yang ketiga, menyediakan tambahan penghasilan devisa untuk impor barang modal bagi pembangunan. Yang keempat, meningkatkan pendapatan desa untuk dimobilisasi oleh pemerintah. Dan yang kelima, memperbaiki kesejahteraan masyarakat pedesaan. Yang kedua, ada perubahan struktur. Perubahan struktur perekonomian biasanya ditandai oleh besarnya sumbangan dari masing-masing sektor terhadap produk domestik bruto. Kalau sumbangan dari sektor pertanian yang paling besar, maka negara yang perekonomiannya mempunyai ciri itu adalah negara agraris. Sedangkan kalau sumbangan sektor industri yang menonjol, negaranya disebut negara industri. Kalau sektor jasa yang paling menonjol, maka negaranya disebut negara jasa. Jadi, perubahan struktur perekonomian yang umum adalah dari negara agraris ke industri kemudian ke jasa. Industri substitusi impor. Substitusi impor adalah kebijakan perdagangan dan ekonomi yang mendukung penggantian barang impor asing dengan barang produksi dalam negeri. Isi didasarkan pada anggapan bahwa sebuah negara harus mengurangi ketergantungannya pada negara asing dengan mengembangkan produk industri dalam negerinya. Industrialisasi tersebut meliputi berbagai cara, di antaranya substitusi impor yang dimaksudkan supaya banyak barang-barang baru yang dihasilkan di dalam negeri yang semulanya diimpor. Diversifikasi ekspor yang dimaksudkan akan memperbanyak macam barang yang diekspor. Motif-motif substitusi impor. Bagi negara sedang berkembang, di mana negara-negara tersebut biasanya mengalami kesulitan dalam neraca pembayarannya. Substitusi impor sering timbul bila pemerintah suatu negara berusaha memperbaiki neraca pembangunannya. Substitusi impor dan pinjaman luar negeri. Setiap negara tidak mempunyai atau belum dapat membuat sendiri alat kapital yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan itu, maka terpaksa mendatangkan dari negara yang telah maju industrinya. Oleh karena itu, diperlukanlah alat pembayaran luar negeri atau devisa. Devisa dapat diperoleh diantaranya dengan mengekspor barang ke luar negeri, dengan menarik pinjaman atau kredit dari luar negeri, dengan menarik kapital asing untuk diinvestasikan langsung di dalam negeri. Substitusi impor dalam inflasi. Bagi negara berkembang, inflasi dapat membawa dampak positif. Namun, bagi negara berkembang juga belum tentu semuanya membawa dampak positif, dikarenakan kekurangan wira swasta, sedikit sekali mempunyai kapasitas lebih dan pabrik-pabriknya, dan juga tidak tersedia bahan baku serta suku cadang. Pendapatan negara berkembang umumnya rendah. Substitusi impor di berbagai sektor. Yang pertamanya di sektor industri barang konsumsi pokok, industri pangan atau pertanian. Industri jasa negara berkembang sebaiknya di samping mengusahakan substitusi impor di bidang industri dan pertanian juga di bidang jasa. Baik, materi yang selanjutnya adalah industri pendorong ekspor. Strategi yang memfokuskan pada pengembangan industri nasional lebih berorientasi ke pasar internasional dalam usaha pengembangan industri, di mana terdapat kebijakan promosi ekspor. Tujuan kegiatan ini adalah dilakukan oleh perusahaan untuk mengenalkan perusahaan dan produk yang diproduksi kepada calon pembeli di luar negeri. Nah, di sini ada 4 faktor yang menerangkan strategi industrialisasi promosi ekspor dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, kaitan sektor pertanian dengan sektor industri. Pertumbuhan sektor pertanian yang pesat memang penting sekali bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya. Yang kedua, skala ekonomis, di mana akan memberikan dorongan yang kuat kepada perusahaan-perusahaan baru. Yang ketiga, persaingan. Persaingan di pasar ekspor mengharuskan para industrialis untuk menjajaki berbagai cara agar menekan biaya produksi. Yang keempat, kekurangan devisa. Nah, di sini dapat memperoleh devisa sebanyak mungkin melalui ekspor barang-barang jadi yang akan lebih berhasil dalam memupuk cadangan devisa.